Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Serangga pemakan kuno. Gu Qing yang tersenyum setelah melihat semua orang menganggukkan kepala. Dia melihat badai energi di kejauhan dan berkata, "Karena tidak ada keberatan, mari kita semua mulai. Ini adalah saran saya, jadi kami akan menjadi yang pertama bertindak. Setiap orang akan bergiliran nanti. Tentu saja, jangan salahkan saya karena berbicara terus terang. Jika ada yang ingin bermalas-malasan atau memiliki pikiran buruk, jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Matanya menyapu semua orang saat dia berbicara. Mereka akhirnya berhenti di Hunya dan Hunli, tapi wajah tersenyumnya tampak acuh tak acuh. Jenderal Qing yang dapat yakin. Semua orang sekarang di perahu yang sama. Siapapun yang berniat untuk menenggelamkan perahu ini tidak akan dilepaskan oleh yang lain. Seorang pria dengan simbol petir di dahinya membuka mulutnya untuk berbicara. Dia adalah anggota klan Lei, salah satu dari 8 klan kuno. "Haha, terima kasih banyak," Gu Qing yang tertawa. Setelah itu, dia menoleh ke Gu Shen dan 2 lainnya. "Ayo bertindak dulu. Xiao Yan dan Sun Er, kamu akan menjadi yang terakhir." Xiao Yan sedikit mengangguk ketika dia melihat Gu Qing yang mengalihkan pandangannya ke arahnya di akhir. Dia mengerti bahwa Gu Qing yang telah menempatkan mereka terakhir untuk memantau kelompok Hunya. "Baiklah, ayo mulai." Pria berjubah perak itu tertawa. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke tirai cahaya bersama 3 orang lainnya. Dou Qi bersiul keluar dari tubuh mereka seperti air banjir, berubah menjadi banyak pilar Dou Qi yang luar biasa besar yang dengan kejam menabrak cahaya yang dipadatkan. Bang! Kekuatan ofensif dari mereka berempat yang bergandengan tangan sangat menakutkan. Meskipun tirai tipis itu sangat keras, tirai itu retak karena serangan ini. Akhirnya, sebuah retakan terdengar, dan sebuah lubang berukuran 10 kaki, tingginya sekitar 3-4 meter, muncul. Bang bang bang! Semua orang menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa serangan itu efektif. Segera, Gu Qing yang dan 3 lainnya meletus lagi. Tangan mereka dibungkus dengan Dou Qi cerah mereka dan muncul seperti pisau tajam saat mereka dengan kejam dimasukkan ke dalam dinding kristal. Fragmen energi pada terus ditembakkan. Keempatnya tidak diragukan lagi seperti mesin bor saat ini. Majestic Dou Qi melonjak dan lubang yang mereka buat menjadi lebih dalam. Pembukaan terowongan semacam ini berlangsung selama 10 menit atau lebih. Gu Qing yang dan 3 orang lainnya akhirnya berhenti setelah keringat menutupi dahi mereka. Mereka menoleh dan melihat-lihat. Mereka telah menggali terowongan sepanjang 10 kaki. Semua orang berkerumun di belakang mereka dan dengan penasaran mempelajari lapisan kristal energi di sekitarnya. Tirai tipis ini lebarnya lebih dari 1000 kaki. Oleh karena itu, dibutuhkan lebih dari 1 jam untuk melewatinya bahkan dengan kelompok yang terus-menerus membuka terowongan. Pekerjaan ini tidak akan selesai bahkan setelah seminggu penuh jika hanya ada 1 atau 2 orang. Jenderal Qing Yang, izinkan kami untuk melanjutkan. Kedua pria dari klan Lei di belakang tertawa ketika mereka melihat kelompok Gu Qing yang berhenti. Mereka secara alami mengerti bahwa kelompok Gu Qing yang masih bisa melanjutkan. Namun, mereka jelas berencana untuk mempertahankan kekuatan. Mustahil bagi mereka untuk membiarkan diri mereka menjadi sangat lelah. Bagaimanapun, hubungan antara 8 klan kuno tidak seramah yang dibayangkan. Perhatian pasti akan terbentuk ketika bersebelahan. Haha, kalau begitu, kita akan merepotkan saudara Lei Luo, Gu Qing yang tertawa. Setelah itu, mereka berempat mundur. Kedua anggota dari klan Lei melangkah maju.
kilatan petir yang cerah berkumpul di tangan mereka. Akhirnya, mereka mengeluarkan teriakan pelan saat mereka dengan kejam menabrak ke depan. Suara gemuruh sekali lagi muncul di terowongan. Badai energi semakin dekat. Sementara semua orang maju dengan pembukaan terowongan, Xiaoyan, yang berada di belakang, menoleh dan melihat ke pintu masuk terowongan. Tekanan energi yang dipancarkan dari luar menjadi lebih kuat. Samar-samar orang bisa mendengar angin bersiul yang diciptakan oleh gelombang energi. Sepertinya tidak mungkin untuk menerobos ke dalam badai energi. Sun Er tersenyum dan terhibur saat melihat mata Xiaoyan. Apakah pintu masuk ke tingkat ketiga selalu dipadatkan? Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Tangannya tiba-tiba mengusap kristal energi padat di sampingnya. Benda brilian ini telah diaglomerasi dari energi yang sangat menakutkan. Selain itu dikompresi ke tingkat yang tidak terbayangkan. Baru kemudian itu membentuk tirai energi yang begitu luas. Iya. Dikabarkan bahwa tirai cahaya di tempat ini telah mengeras bahkan ketika 8 klan kita pertama kali datang ke sini. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, energi padat di sini masih belum menunjukkan tanda-tanda mencair. Sun Er mengangguk lembut dan menjawab. Xiaoyan mendecakkan lidahnya dan menghela nafas. Makam surgawi ini memang misterius. Terowongan menjadi lebih panjang saat Xiaoyan dan Sun Er sedang mengobrol, tetapi tim 2 orang dari klan Lei tidak dapat bersaing dengan kelompok 4 orang Gu Qingyang. Oleh karena itu, mereka membuka jarak kurang dari 50 kaki ketika diganti. Untungnya, masih banyak orang yang tertinggal. Satu kelompok demi satu secara bergiliran melangkah maju, memungkinkan terowongan energi tumbuh lebih dalam. Bang! Setelah pembuatan terowongan ini berlanjut selama 10 menit atau lebih, suara yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di belakang mereka. Semua orang merasakan tirai cahaya bergetar hebat saat ini. Badai energi telah melanda. Aktivitas semacam ini menyebabkan terowongan segera menjadi sunyi. Ekspresi semua orang agak serius. Tirai energi sebesar itu diguncang oleh badai energi. Jika mereka masih berada di luar saat ini, mereka akan segera berubah menjadi debu. Semuanya, ayo percepat, Gu Qingyang mengerutkan alisnya sebelum membuka mulutnya untuk memberi insentif kepada semua orang. Meskipun mereka telah menghindari badai energi, itu masih terlalu menekan. Kristal energi brilian di sekelilingnya mungkin indah, tetapi memberikan perasaan tidak nyaman. Semua orang mengangguk sedikit setelah mendengar suaranya. Kelompok Huoshuan sedang membuka terowongan di depan, dan mereka meningkatkan kecepatan menyerang. Dengan aliran mereka, Xiaoyan dan Sun Er juga membuka terowongan 2 kali. Memecahkan lapisan kristal tidak sesulit yang dibayangkan Xiaoyan. Lapisan kristal mungkin sangat keras, tapi itu bukan tulang yang tidak bisa digigit oleh Xiaoyan, yang memiliki beberapa api surgawi. Hunya dan Hun Li juga melakukan kerja paksa selama diawasi oleh kelompok Xiaoyan. Namun, jelas terlihat bahwa mereka malas mengerjakan pekerjaan itu. Meski demikian, tidak ada waktu untuk membuat keributan saat ini. Tidak peduli betapa tidak menyenangkannya kelompok Xiaoyan menemukan mereka, semuanya harus menunggu sampai mereka keluar dari terowongan energi. Selama periode waktu ini, mata Xiaoyan memperhatikan keduanya dari klan Yao. Orang-orang dari klan Yao yang telah memasuki makam surgawi adalah pria dengan beberapa garis misterius di pakaiannya dan wanita berbaju seksi. Dari aura mereka berdua, mereka seharusnya berada di bintang ke-7 kelas Douzun. Kekuatan bertarung mereka tampaknya lebih rendah dari kelompok Hunya di permukaan. Tatapan yang kadang-kadang diberikan kedua orang ini pada Xiao yang cukup tidak ramah, tetapi Xiao yang terlalu malas untuk terlalu memperhatikan mereka. Para jenius dari klan kuno selalu memiliki keunggulan samar di hati mereka. Saat menghadapi manusia biasa, perasaan superior seperti itu akan tampak sangat kuat.
Suara gemuruh terus muncul di dalam terowongan. Xiao Yan memejamkan matanya sedikit, tetapi dia baru saja menutup matanya ketika suara yang tidak biasa tiba-tiba dikirim ke telinganya, menyebabkan dia membuka matanya sekali lagi. Dia melihat ke dinding kristal di sebelah kirinya sebelum menyentuhnya dengan tangannya. Dia akhirnya menemukan lapisan cairan energi samar merembes darinya. Ini adalah... Xiao Yan terkejut. Matanya menyapu dinding kristal di kedua sisi, dan tubuhnya berhenti di sana sejenak. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya ke depan mata Sun Er yang tidak yakin. Dua pilar energi menjulur dari ujung jarinya. Mereka akhirnya terhubung ke dinding kristal di samping mereka. Tindakan Xiao Yan yang tidak biasa telah menarik perhatian orang lain. Semua dari mereka menatapnya dengan heran. Bahkan dua orang yang membuka terowongan di depan telah berhenti. Wajah mereka bingung. Xiao Yan. Gu Qing yang sedikit mengernyit dan berteriak. Namun, Xiao Yan bersikap seolah-olah dia tidak mendengar teriakan Gu Qing yang. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap semua orang. Darah di wajahnya telah sangat berkurang saat dia menjawab dengan suara kering, dinding kristal sedang menutup. Terowongan itu segera menjadi sunyi senyap saat suara Xiao Yan terdengar. Ekspresi Gu Qing yang menjadi jauh lebih buruk saat ini. Dia menciptakan dua pilar energi seperti Xiao Yan. Setelah merasakan dengan hati-hati, dia memang merasakan sedikit tekanan yang dikirim dari pilar energi. Brengsek, tempat apa ini? Semua orang merasakan kepala mereka menjadi mati rasa ketika mereka melihat ekspresi Gu Qing yang. Seseorang bahkan tanpa sengaja mengutuk. Wajah Gu Zhen sangat serius. Dia dengan cepat berjalan ke sisi dinding kristal dan menyentuhnya dengan tangannya. Dia segera berteriak dengan suara yang dalam, ada sesuatu di dinding kristal. Bang! Kata-kata Gu Zhen baru saja terdengar ketika dia dengan kejam menghancurkan dinding kristal. Garis retak terbentuk di tempat itu, dan benda putih salju yang padat bergoyang di dalamnya. Zat seperti cairan merembes keluar sebelum menutupi permukaan tubuh kristal. Ini dengan cepat memadat dan membentuk lapisan energi zat yang sangat tipis. Benda-benda ini mengeluarkan energi untuk memperbaiki dinding kristal. Xiao Yan menghirup udara dingin yang lembut saat melihat cacing itu. Rasa dingin melonjak di dalam hatinya saat dia perlahan berbalik. Matanya menyapu sekelilingnya. Tirai cahaya energi yang berdiri di antara langit dan bumi ini telah, oleh serangga kecil seputih salju ini. Dari ukuran serangga kecil ini, jika mereka ingin membuat tirai tipis yang besar, jumlahnya, seberapa menakutkan mereka? Mereka telah menerobos ke dalam sarang serangga yang sangat sombong. Sementara hati Xiao yang terasa dingin, Gu Qing yang dan yang lainnya fokus pada serangga kecil seputih salju. Setelah itu, wajah mereka perlahan berubah menjadi putih pucat. Serangga pemakan kuno, silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.